Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 19104168833, kelas A pagi, jurusan Manajemen Mata Kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM, hari dan tanggal Kamis 19 Juli 2021, waktu 10.30 sampai 12.30. Di sini saya akan menjawab soal UAS Analisis Lingkungan Bisnis bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis MIPA? Jawabannya, ya, saya selalu hadir dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis karena saya selalu melihat jadwal bahwa hari Senin ada mata kuliah analisis lingkungan bisnis, tepatnya pada pukul 10.45 sampai 13.15. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya, mata kuliah analisis lingkungan bisnis ada 13 kali pertemuan. Google Classroom ada 7 kali pertemuan sebelum UTS, yaitu pada tanggal 8 Maret, 15 Maret, 22 Maret, 29 Maret, 4 April, 11 April, dan 19 April 2021. WhatsApp ada 6 kali pertemuan setelah UTS, yaitu pada tanggal 31 Mei, 7 Juni, 14 Juni, 21 Juni, 28 Juni, dan 5 Juli 2021. Soal nomor 3, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Yang saya lakukan selama belajar analisis lingkungan bisnis ada banyak sekali. Banyak materi yang harus dipelajari, terutama dalam buku analisis lingkungan bisnis yang sangat bermanfaat bagi saya selama kuliah daring ini. Manfaat yang terdapat selama belajar analisis lingkungan bisnis yaitu dapat mengetahui bagaimana menganalisis peluang terutama pada saat pandemi COVID-19 dan mengetahui bagaimana faktor utama yang mempengaruhi bisnis, dan masih banyak lagi manfaat yang saya dapatkan. Soal nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Sebelum UTS, tugas pertama membuat ringkasan bab 1 dari buku analisis lingkungan bisnis dan diupload ke YouTube. Tugas kedua, menjawab soal diskusi dari bab 1 buku analisis lingkungan bisnis dan diupload ke YouTube. Tugas 3, membuat ringkasan dari 3 video yang ada di bab 1 buku analisis lingkungan bisnis dan upload ke YouTube. Tugas keempat, presentasi bab 2 buku analisis lingkungan bisnis dan upload ke YouTube. Tugas kelima, menjawab soal diskusi dari bab 2 buku analisis lingkungan bisnis dan upload ke YouTube. Setelah UTS, tugas pertama, membuat ringkasan bab 4 buku analisis lingkungan bisnis dan upload ke YouTube. Tugas kedua, presentasi bab 5 dari buku analisis lingkungan bisnis dan upload ke YouTube. Tugas ketiga, presentasi bab 7 dari buku analisis lingkungan. Soal nomor 5, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda boleh membaca buku analisis lingkungan bisnis? Buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis adalah buku analisis lingkungan bisnis sendiri. Nama penulis Adi Mursalin SEMM. Tahun terbit sekitar bulan April 2021. Jumlah halaman 789 halaman. Jumlah bab 14 bab. Bab pertama, analisis lingkungan bisnis. Sebuah bisnis tergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor ini diperlakukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan. Faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis, tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Yang bab 2, strategi terintegrasi.
Strategi bisnis memiliki komponen pasar dan bukan pasar. Strategi pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Strategi bukan pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Bab 3. Media berita. Isu bukan pasar. Media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Media berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan mendorong tindakan yang mempengaruhi kemajuan mereka. Bab 4. Politik privat dan tekanan sosial. Tekanan sosial ini adalah akibat dari politik privat yang menjadi pokok bahasan bab ini. Politik privat berfokus pada perubahan perilaku pelaku ekonomi privat tidak melalui tindakan pemerintah tetapi melalui tekanan sosial dan ancaman kerugian bagi bisnis. Bab 5. Manajemen krisis. Kerangka konseptual yang digunakan dan dikembangkan dalam memberikan dasar bagi manajemen krisis yang efektif dan pendekatan khusus untuk manajemen krisis diperkenalkan terutama yang terkait dengan respon dan komunikasi krisis. Bab 6. Mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat interaksi kompleks antara bisnis dan lembaga pemerintah. Tentunya, dengan reformasi yang lebih mendalam, kita telah melihat berkurangnya keterlibatan langsung pemerintah dalam kegiatan perusahaan. Bab 7. Strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif dan sebaiknya efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Misalnya, menerapkan strategi informasional seperti yang dibahas dalam bab 7 membutuhkan akses ke pejabat pemerintah, mengembangkan informasi yang relevan secara politik, lobby, dan advokasi publik. Formulasi strategi di lingkungan non-pasar berbeda dengan beberapa hal dari rekannya di lingkungan pasar. Pertama, masalah non-pasar menarik lebih banyak partisipasi daripada mereka yang terlibat dalam pasar. Kedua, komponen penting dari strategi non-pasar diterapkan dalam pandangan publik yang membutuhkan kepekaan terhadap keprihatinan dari kelompok peserta yang lebih luas. Ketika logika aksi non-pasar, kolektif dan individual berbeda dengan logika aksi pasar. Keempat, dalam lingkungan non-pasar, masalah tidak diselesaikan dengan kesepakatan sukarela seperti di pasar, tetapi dalam banyak kasus oleh lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan aturan main. Bab 8. Menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif dan sebaiknya efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Misalnya, menerapkan strategi informasional membutuhkan akses ke pejabat pemerintah, mengembangkan informasi yang relevan secara politik, lobby, dan mungkin advokasi publik. Bab 9. Antirus, ekonomi, hukum, dan politik. Kebijakan antirus adalah campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Kebijakan antirus berawal dari gerakan populis di tahun 1870-an ketika sejumlah negara memberlakukan undang-undang untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan ekonomi. Sebagai kebijakan sosial, undang-undang antirus mengungkapkan keprihatinan tentang konsentrasi kekuatan ekonomi dan potensi penyalahgunaan yang melekat dalam konsentrasi tersebut. Bab 10. Regulasi hukum, politik, dan ekonomi. Regulasi berlangsung melalui proses publik yang relatif terbuka dan memungkinkan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan antirus, regulasi tidak dilaksanakan melalui lembaga peradilan melainkan oleh komisi independen dan lembaga eksekutif. Pengadilan bagaimanapun telah memainkan peran penting dalam menafsirkan
undang-undang peraturan, dan konstitusionalitas mereka, dan memastikan bahwa keputusan peraturan memenuhi persyaratan proses hukum. Keputusan regulasi dan proses pembuatan aturan sangat penting bagi banyaknya perusahaan dan industri dan kelompok kepentingan. Bab 11. Pasar keuangan dan peraturan. Para ekonom sering melihat masalah regulasi sebagai masalah desain mekanisme. Masalahnya adalah merancang seperangkat aturan atau mekanisme yang mengikat sifat pasar keuangan dan tujuan pribadi dari para pemain di pasar tersebut akan memberikan intensif yang akan mendorong pemain untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan sosial. Definisi ini juga menangkap gagasan bahwa aturan harus konventifel dan intensif, yaitu harus mempertimbangkan fakta bahwa mungkin ada konflik atau ketidaksepakatan antara tujuan pribadi para pemain dan tujuan seluruh masyarakat atau pemerintah mewakili mereka, dan akan menyiapkan penghargaan dan hukuman yang akan menjelaskan tujuan ini. Bab 12. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Perlindungan dan keberlanjutan lingkungan adalah tujuan yang diterima secara luas. Meskipun masih ada ketidaksepakatan tentang seberapa mahal biaya untuk mencapai tujuan ini. Sasaran perlindungan lingkungan berkaitan dengan ekosistem, perubahan iklim, polusi, habitat, dan lainnya. Dan keberlanjutan berkaitan dengan energi, hutan, dan lingkungan secara umum. Bab 13. Analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah analisis PESTEL atau sebelumnya dikenal sebagai analis PES adalah kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk menganalisis dan memantau faktor lingkungan makro yang mungkin berdampak besar pada kinerja organisasi. PESTEL adalah singkatan dari Political, Economic, Social, Technology, Environmental, and Legal. Namun, selama bertahun-tahun, orang telah memperluas kerangka kerja dengan faktor-faktor seperti demografi, antar budaya, etika, dan ekologis yang menghasilkan varian seperti steplet, destep, dan slepit. Pada artikel ini, kami tetap berpegang pada PESTEL karena mencakup faktor paling relevan dalam bisnis umum. Bab 14. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. COVID-19 telah menimbulkan ekonomi shock yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, bahkan global. Hal lain yang membedakan adalah status Cina yang menjadi titik awal sebaran COVID-19 merupakan negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 dunia sehingga berdampak luas pada interaksi bisnis dengan banyak negara mitra. Soal nomor 6. Bagaimana kuliah dari analisis lingkungan bisnis memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya, dengan pelajari analisis lingkungan bisnis ini, saya dapatkan banyak sekali, terutama dalam menganalisis lingkungan bisnis dan bagaimana caranya dan apa saja yang dianalisis tersebut sangat membantu saya dalam menganalisis peluang pasar di daerah lingkungan saya. Platform yang sering digunakan adalah Google Classroom dan WhatsApp. Soal bagian B. Bagaimana? Bagian B berkenaan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawabannya, pengertian manajemen krisis adalah proses membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan.
Reputasinya dan kredibilitas manajemen krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media atau aktor politik swasta. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawabannya, komponen dari program manajemen krisis yaitu yang pertama, penghindaran. Strategi penghindaran adalah audit. Suatu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Yang kedua, kesiapsiagaan. Walmart dan badai Katrina. Analisis data penjualan mengungkapkan bahwa sebelum badai orang-orang menimbun barang-barang mulai dari air kemasan hingga generator. Dan setelah badai melanda, mereka membeli gergaji, mesin, dan perlengkapan pembersih. Ketiga, analisis akar penyebab. Analisis data penjualan mengungkapkan bahwa sebelum badai orang menimbun barang dari air kemasan hingga generator. Setelah badai melanda, mereka membeli gergaji, mesin, dan perlengkapan pembersih. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Soal nomor 3, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dan membukakan bisnisnya. Jawabannya, perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh perusahaan. Contoh, Toshiba dan sanksi perdagangan. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawabannya, strategi non-pasar atau pasar umum adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. 3 strategi non-pasar generik atau umum adalah: yang pertama, strategi representasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen. Kedua, pembangunan mayoritas. Strategi pembangunan mayoritas berfokus pada pengembangan suara yang dibutuhkan di badan legislatif untuk memberlakukan atau membatalkan RUU. Strategi pembangunan mayoritas dapat dibangun di atas strategi representasi seperti ketika rantai sewa dimobilisasi di listrik yang memiliki legislator penting. Yang berikutnya, strategi penyediaan informasional. Informasi adalah sumber yang berharga secara politis. Informasi memungkinkan pemegang jabatan untuk melayani konstituen mereka dengan lebih baik dan mengejar kepentingan kebijakan mereka. Soal nomor 5. Pilih satu bab dari 15 bab buku yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, bab 14, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. COVID-19 telah menimbulkan ekonomi syok yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global. Contoh, kisah sukses Ferdo di tengah krisis virus corona. Ferdo, grup energi berkelanjutan internasional yang berkantor pusat di Denmark, dan contoh dari inisiatif dan kesuksesan besar di tengah krisis dengan mengambil keputusan proaktif pada awal April. Ferdo dapat membayar sekitar 8,68 juta euro kepada pemasoknya dalam waktu 3 hari, alih-alih menunggu periode pembayaran 40 hari yang bisa mereka lakukan. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda.
Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu spesialisasi faktor, menetapkan regulasi, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, yang mendukung iklim yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar, karena pemerintah berperan dalam mengatur atau berada di atas para pemasar. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dan video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Soalan pertama, silahkan buka link YouTube berikut ini. Judul lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Di sini dijelaskan lingkungan yang dipengaruhi bisnis disebabkan oleh beberapa faktor atau sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Teori yang dijelaskan, efek lingkungan pasar, efek lingkungan bukan pasar, faktor pemercepat pertumbuhan ekonomi, dan unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Manfaat. Dengan menonton video tersebut sangat banyak manfaatnya yang saya peroleh yang sangat mempengaruhi lingkungan bisnis. Video kedua adalah judul Dampak COVID-19 Ekonomi minus 5,32%. Dampak COVID-19 tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang dimana dampaknya ada yang bersifat positif, bahkan ada juga yang negatif, hingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Teori yang dijelaskan, BPS, pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32%, yang dikabarkan oleh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020. Manfaat yang saya dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini di Indonesia.